Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan menaikkan doa untuk kita bersama mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ibadah kami pada minggu ini, kami rayakan di tengah suasana syukur akan karya Tuhan atas negeri kami yang boleh menerima anugerah kemerdekaan selama 78 tahun. Kami rindu ikut serta merasakan dan mengalami rasa syukur itu, serta menyadari setiap tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kami hendak merenungkan sabda Tuhan yang mengajak kami untuk menjadi orang yang bersedia membangun, menjadi jembatan di tengah berbagai keragaman yang ada di negeri kami. Kiranya kami dapat bersama-sama memahami karya Allah dan apa yang Tuhan kehendaki melalui perenungan sabda Tuhan hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang bertugas pada waktu ini. Kami yang bertugas sebagai lektor untuk membacakan bacaan pertama dan yang kedua. Kami yang bertugas sebagai pemazmur, pemusik dan PNJ yang akan bersama-sama dengan umat menyanyikan mazmur. Juga hamba-Mu yang Kau percaya untuk membacakan bagian Injil dan memberitakannya. Tuhan kiranya menolong kami satu persatu, sehingga kami semua adalah alat di tangan Tuhan. Sabda Tuhan boleh diberitakan, dan kami semua baik yang bertugas maupun yang mendengarkan sama-sama mengalami Tuhan yang menjumpai kami dan menyatakan kehendak-Nya bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 67. Kiranya bangsa-bangsa
bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajahnya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Supaya jalanmu dikenal ya Tuhan, jalanmu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita, mereka pun bersorak-sorai, karena Kau memerintah dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan ya Allah, kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Bacaan kedua dari Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan tema menjadi jembatan bagi bangsaku yang kita renungkan dalam suasana syukur kita akan anugerah kemerdekaan yang ke-78 tahun bagi negeri kita, Indonesia. Berbicara tentang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, ada hal yang menarik ketika kemarin kita lihat, yakni adanya beberapa orang yang mendapatkan hadiah oleh karena busana terbaik. Hadiahnya apa? Ada yang tahu? Sepeda. Ya, ini antara lain kemarin dalam peringatan ke-78, busana terbaik keempat dan kelima diterima oleh Kaisang Pangarep dan Ibu Sri Mulyani yang menjadi salah satu atau dua orang yang berbusana terbaik dari yang lain-lainnya. Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara kita yang mencermati sejak kapan penggunaan pakaian adat ini dilakukan di peringatan kemerdekaan di istana? Karena dulu itu masih seperti ini, Pak Jokowi masih mengenakan jas. Apakah ada yang mencermati sejak kapan? Kok sekarang tahu-tahu pada pakai pakaian adat gitu ya? Ada yang mencermati? Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2017. Jadi sejak tahun 2017, jadi sebelumnya Presiden menggunakan jas semacam ini. Tapi sejak 2017 beragam pakaian adat sudah dikenakan oleh Presiden Jokowi. Ini yang saya temukan dari berbagai sumber. Tahun 2017 Presiden menggunakan pakaian adat dari Tanah Bumbu, Batu Licin, Kalimantan Utara. Tahun 2018 mengenakan pakaian adat Aceh. 2019 mengenakan pakaian adat Bali. 2020 mengenakan pakaian adat NTT. 2021 mengenakan pakaian adat Lampung. 2022 mengenakan pakaian adat Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Dan tahun 2023 ini mengenakan pakaian adat Kasunanan Surakarta. Banyak banget ya ternyata dari 2017 sampai dengan saat ini belum termasuk pada saat pidato Presiden juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penggunaan pakaian adat ini saya rasa bukanlah sekedar seru-seruan apalagi supaya dapat sepeda. Tapi memiliki pesan penting sebenarnya. Yakni tentu yang pertama memberikan gambaran inilah Indonesia. Indonesia yang kaya akan keberagaman. Indonesia yang sangat majemuk. Dan kita bersyukur sampai dengan hari ini kita tetap bersatu di tengah berbagai keberagaman itu. Itu yang kita mesti senantiasa syukuri. Penggunaan pakaian adat ini yang kedua juga adalah upaya. Kalau saya boleh meminjam kalimat tema kita, membangun jembatan, bukan membangun tembok.
Kita tahu kita berbeda, tapi kita diajak untuk melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang begitu indah. Mungkin lewat peringatan kemerdekaan kita jadi tahu begitu banyaknya pakaian adat yang indah-indah. Belum ketika kita menilik keberagaman budaya di dalamnya. Ini adalah upaya bahwa kita harus senantiasa menjadi jembatan, membangun jembatan di tengah berbagai perbedaan dan bukan membangun tembok. Mengapa? Karena manusia itu pada dasarnya senang membangun tembok, membangun pembatas atau sekat satu sama lain. Pembatas atau sekat itu dibangun bermula dari identitas kita. Sukunya apa, bangun tembok. Agamanya apa, bangun tembok. Golongannya apa, dan sebagainya. Kerap kali pembatas atau tembok atau sekat itu dibangun karena menganggap yang di luar dirinya itu sebagai ancaman. Di sini kita diajak bukan yang di atas tapi yang di bawah. Bersedia membangun dan bahkan menjadi jembatan di tengah perbedaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang muncul di dalam bacaan kita adalah masalah merasa lebih tinggi dan memandang rendah sesama. Kebanggaan, kita merasa bangga itu sesuatu yang lumrah, justru harus ada. Orang Jawa boleh mengatakan bangga jadi wong Jawa gitu ya. Lalu yang Batak juga boleh mengatakan bangga jadi orang Batak. Bangga jadi orang Indonesia. Harus ada kebanggaan itu dan itu lumrah. Yang menjadi masalah sebenarnya ketika rasa bangga itu dibarengi atau bersamaan dengan merasa lebih tinggi dan memandang rendah yang lain. Itu yang terjadi dalam bacaan kita. Orang Yahudi merasa bangga sebagai umat pilihan, sampai di situ sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kemudian yang jadi masalah, mereka memandang rendah yang lain, membangun tembok, membangun pembatas atau sekat. Disinilah kita menemukan bahwa Allah memilih Israel justru untuk menjangkau segala bangsa. Di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7 tadi dikatakan, ditegaskan bahwa rumah Tuhan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Sehingga bangsa-bangsa bersyukur, kata pemazmur. Karena Tuhan ternyata menunjukkan kasih-Nya itu bagi segala bangsa. Tidak hanya bagi Israel ini. Kembali ke orang Yahudi yang merasa bangga sekaligus kemudian merasa lebih tinggi dan memandang rendah yang lain. Itu membuat mereka kemudian membuat pemisahan. Membelah dan memisahkan diri sebagai umat pilihan. Lalu yang ada di luar mereka adalah bangsa bukan pilihan yang kemudian disebut tidak tahir atau najis. Jadi mereka menyebut diri mereka tahir, yang di luar itu adalah najis atau tidak tahir. Sehingga kita menemukan di dalam sebelum bagian ini, dalam Matius 15 ayat 1 sampai 20, di sana ada kisah perdebatan soal halal dan haram dengan pemimpin agama Yahudi dan Yesus. Yesus seakan-akan membongkar tembok pemisah soal halal dan haram, najis dan tahir. Sehingga Yesus kemudian masuk berkarya di wilayah bangsa-bangsa lain. Di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Inilah Yesus kemudian memberitakan tentang kerajaan Allah, memulihkan kelemahan manusia dan menyatakan bahwa kasih Allah itu sesungguhnya berlaku bagi semua orang. Dan itu dimulai dari kota Tirus dan Sidon. Yesus menyingkir dikatakan ke daerah orang kafir atau tidak tahir. Dari Genesaret, kalau dari petanya seperti ini ya, ke kota Tirus dan Sidon. Mengapa ini dipilih yang pertama? Dalam tradisi perjanjian lama, wilayah ini menjadi lambang atau ikon dunia kafir. Di sini Yesus
bersama dengan para muridnya, justru dengan sengaja datang ke sana dan berjumpa dengan perempuan Kanaan yang kalau dalam Injil Markus disebut dengan perempuan Siro-Fenisia. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan perempuan ini. Kalau kita melihat teks kita akan menemukan bahwa ada diskriminasi sebenarnya yang kerap dilakukan oleh orang Yahudi, dan ini bagi perempuan ini menjadi diskriminasi ganda. Perempuan Kanaan ini enggak disebut namanya, anonim. Itu menunjukkan bahwa enggak penting. Namanya saja enggak disebut, berarti dianggap tidak penting. Saya tadi mengatakan dia mengalami diskriminasi ganda. Yang pertama, dia perempuan, bukan laki-laki. Bagi orang Yahudi, perempuan sangat rendah seperti barang. Laki-laki enggak disebut namanya. Jadi semakin tidak penting. Lalu yang berikutnya, dia orang Kanaan. Orang di luar Yahudi yang dipandang rendah. Di sini kita kembali nanti akan melihat bagaimana diskriminasi yang dibangun oleh karena membangun tembok tadi itu diruntuhkan. Kasih Allah bertemu dengan iman perempuan Kanaan ini yang nampak dalam dialog yang tadi ada dalam bacaan kita. Seperti ini dialognya. Mudah-mudahan cukup kelihatan. Dimulai dari perempuan ini memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Anak-anaknya sedang sakit dan sangat menderita. Lalu jawaban Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia kembali minta tolong. Lalu Yesus menjawab, dan ada dua kata anjing yang disebut di sana ya. Tidak patut saya berikan warna putih. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus selalu memuji iman perempuan ini dan anaknya sembuh. Karena jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa sih sebenarnya maksud perkataan Yesus ini? Jadi kalau kita lihat, Yesus ini berbicara dengan perspektif yang dipahami secara umum menggunakan dua istilah. Yang pertama adalah domba. Domba itu sebutan bagi orang Yahudi yang berhak menerima berkat, menerima keselamatan dan karunia dari Allah. Itu khusus untuk orang Yahudi sehingga mereka disebut sebagai domba. Orang luar kafir disebut dengan goyim itu tidak berhak. Nah, apa sebutannya bagi orang kafir goyim? Anjing. Sebutan bagi goyim dipandang lebih rendah, kafir, najis, haram. Orang Yahudi akan selalu membatasi diri dan membuat tembok pemisah tadi itu dengan anjing-anjing tersebut. Kalau sekarang kita kadang-kala kalau ngomong anjing aja sebenarnya kan memang nama binatangnya anjing. Tapi bisa memiliki konotasi merendahkan ya. Ketika marah lalu menyebut kata itu menjadi berbeda. Anjing-anjing ini dalam pengertian orang Yahudi dianggap tidak pantas menerima sesuatu yang baik dari Allah. Tidak pantas menerima kasih Allah. Sehingga murid-muridnya pun meminta, suruh pergi orang itu teriak-teriak. Tapi kalau kita cermati kata anjing ini, Yesus tidak menggunakan kata anjing yang biasa digunakan, yakni anjing liar, kuon dalam bahasa Yunani. Tapi Yesus menggunakan kata kunarion, anjing kecil, anjing yang dipelihara. Jadi dari pandangan umum oke, memang disebut domba, disebut dengan anjing. Tapi Yesus menggunakan kata yang lain. Yesus membangun jembatan dan menyatakan kasih Allah. Apa yang mau dikatakan? Meski dianggap anjing, tapi anjing ini dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Mau menunjukkan bahwa kasih Allah ditujukan bagi semua orang.
Kau boleh dianggap rendah, dianggap goyim, dianggap kafir, dianggap anjing. Tapi kasih Allah dinyatakan bagimu. Allah memelihara, Allah mengasihimu. Lalu perempuan itu memberikan respon yang disebut Yesus. Menunjukkan imannya. Dia menyambut kasih Allah ini. Sehingga dia mengalami anugerah pemulihan bagi anaknya yang sedang sakit. Umat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, mari kita bersama-sama belajar mengalami kasih Tuhan yang membangun jembatan dan ditujukan bagi semua orang. Kita tidak asing dengan kalimat ini. Tuhan Yesus mengasihi setiap pribadi, semua orang. Apa kesannya ketika baca kalimat ini? Mungkin karena sudah sering mendengar, biasa, ya benar sih Tuhan Yesus mengasihi setiap pribadi, semua orang. Amin, itu kita percaya. Tidak lagi mungkin terasa istimewa, karena tidak asing kalimat ini. Tapi pernahkah kita membayangkan, andai kata Tuhan kita memang hanya mengasihi orang tertentu. Andai kata Tuhan kita itu memang rasis, memang diskriminatif. Dia hanya memilih mengasihi bangsa tertentu, orang tertentu, yang lain enggak. Apa jadinya andai kata Allah kita itu bukan mengasihi setiap pribadi, semua orang, tapi dia rasis dan diskriminatif. Saya tidak bisa bayangkan andai kata kita menyembah Allah yang demikian, yang hanya mengasihi kelompok tertentu. Karena celaka kita, nasib buruk kalau kita tidak masuk dalam kelompok itu. Kita hanyalah manusia-manusia yang pantas dihabisi mungkin, pantas ditindas, pantas disakiti hanya karena berbeda. Hanya karena bukan kelompok tertentu. Tapi di sini faktanya kita bersyukur. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang, setiap pribadi. Dan dia berkarya untuk semua orang. Kasihnya ditawarkan bagi semua orang, bagi segala bangsa. Maka ada satu lagu sekolah minggu yang mengatakan, Yesus cinta semua orang di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua orang di dunia. Ini indah sekali. Karena kita punya Tuhan yang mengasihi semua orang. Bukan Tuhan yang rasis, diskriminatif, dan mengasihi kelompok tertentu. Alami kasih Tuhan yang membangun jembatan dan ditujukan bagi semua orang ini. Bukan membangun tembok menyekat. Yang kedua, kita dipanggil ikut terlibat menjadi jembatan bagi bangsa yang beragam. Tadi kita menemukan orang Yahudi membangun pembatas dengan goyim, orang kafir, dan menganggap najis. Karena itu bisa dianggap mengancam kekudusan mereka. Sampai dengan saat ini, bahkan dalam sejarah, juga banyak tembok-tembok yang dibangun karena menganggap kelompok lain sebagai ancaman. Dalam sejarah kita menemukan banyak hal yang memilukan Bapak Ibu Saudara. Anggapan bahwa orang yang berbeda itu adalah ancaman. Yang berbeda dibenci dan direndahkan. Dalam sejarah telah memakan banyak korban. Di bawah rezim Nazi, Hitler membenci dan memandang orang Yahudi, jadi kebalikannya ya, sebagai ancaman dan membunuh 6 juta orang Yahudi. Itu jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, di Bosnia terjadi genosida pada tahun 95 oleh pasukan Serbia sebagai upaya pembersihan etnis 8.000 orang. Di Rwanda tahun 94
terjadi pembantaian 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstremis Hutu. 800.000 orang. Lalu kita tahu apartheid yang berasal dari kata partners merupakan pemisahan ras dan diskriminasi politik dan ekonomi yang disetujui pemerintah terhadap mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan. Pemisahan ini dimulai tahun 84 saat Partai Nasional berkuasa. Dan di sini ada begitu banyak bentuk ketidakadilan yang terjadi. Mereka dipisahkan, tidak bisa memasuki lingkungan orang kulit putih kecuali punya izin khusus. Artinya apa? Dalam sejarah berawal dari sikap superior dan memandang yang lain lebih rendah sebagai ancaman, kebencian terhadap yang berbeda memakan korban yang sangat-sangat memilukan hati. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bersatu di tengah perbedaan itu. Kita rawat, kita jaga, kita bersama-sama membangun dan menjadi jembatan. Membangun jembatan kasih dan menembus pembatas berasal dari pengalaman kita dikasihi Allah yang juga sudah membangun jembatan kasih dan mengasihi semua orang. Dalam pengalaman dicintai oleh Allah, kita akan dimampukan untuk membangun jembatan dan menembus pembatas yang bisa memicu permusuhan, kebencian, perselisihan dengan sesama kita. Dengan pengalaman dicintai oleh Allah tadi itu, kita menembus pembatas karena berbagai perbedaan yang membuat kita lupa bahwa kita ini sebenarnya adalah sesama manusia yang harus saling mengasihi, bukan saling membenci apalagi saling menghabisi. Jika tadi kita mengawali dengan melihat keindahan ini, kita dukung upaya membangun jembatan yang semoga bukan hanya kostum semata. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah digoncang, terlebih menjelang tahun 2024. Pemilihan umum yang kerap kali melakukan atau dilakukan politisasi identitas. Politik identitas menjadi biang keladi pemecah belah kehidupan bangsa. Karena akan membuat kita berhadapan-hadapan di tengah perbedaan. Kerap kali kita kemudian mudah termakan berita bohong, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan seterusnya. Dampak politik identitas ini sangat serius. Karena satu kelompok bisa menyerang kelompok yang lain. Menimbulkan diskriminasi dan radikalisasi. Mari kita hayati upaya membangun jembatan ini dan kita hidupi. Sehingga kita tidak akan mudah diguncang dengan yang namanya politik identitas. Yang mungkin saat ini mulai terasa dan akan semakin terasa nanti pada tahun 2024. Kita berbeda, tapi kita bisa saling mengasihi oleh karena Tuhan mengasihi semua orang. Miliki pemahaman itu dan nyatakan itu bagi semua orang. Selamat merayakan kasih Tuhan yang membangun jembatan dan sanggup melintasi batas. Dan selamat terlibat membangun jembatan bagi bangsa yang beragam. Tuhan menolong kita. Amin.